Baik, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Emma Utami SSI MKOM. Oke, sebelum kita mulai pemaparan pada Ibu Profesor Dr. Emma, saya selaku moderator mohon izin untuk membacakan CV dari Ibu Profesor Dr. Emma Profesor Dr. Emma Utami SSI MKOM. Beliau guru besar bidang ilmu komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Lahir di Lampung tanggal 20 Februari 1975. Menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 itu dari Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, lulusan tahun 2010 ya, pendidikan S3-nya. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian beliau juga menjadi tim reviewer proposal penelitian bagi dosen tetap pada perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDikti Wilayah 5 Yogyakarta. Kemudian tim evaluasi kinerja perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDikti Wilayah 5 Yogyakarta, serta tim pakar penilaian angka kredit LLDikti Wilayah 5 Yogyakarta, serta sebagai Ketua Yayasan Lentera II Indonesia. Kemudian karya yang dihasilkan itu berupa buku ya, berjumlah 18 judul. Kemudian ada hak cipta, itu ada 45, kemudian 1 paten ya, kemudian 15 jurnal internasional bereputasi, kemudian 5 jurnal nasional terakreditasi, Sinta 1 dan Sinta 2, kemudian ada 69 proceeding internasional Scopus dengan moto, tuntutlah ilmu sedalam palung setinggi langit, karena ilmu merupakan harta yang paling ringan untuk dibawa, namun paling besar manfaatnya. Masya Allah, banyak sekali ya karya yang telah dihasilkan. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Enggar. Bu Enggar masih di mute. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, siap ya Bu ya? Oke, mohon izin Bapak Dr. Suwanto bisa share materinya Pak. Oke, sudah tampak Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pertama Bapak Rektor Universitas Nurul Huda, Bapak Haji Imam Rodin MPD, kemudian Bapak Kepala LLDikti Wilayah 2, Bapak Profesor Dr. Iskandar MSc, kemudian Bapak Ibu pimpinan Universitas Nurul Huda dan jajarannya, dan kemudian kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk turut mengisi seminar nasional inovasi dan pembaruan pendidikan dengan tema inovasi dan pembaruan pendidikan berkarakter menyongsong era revolusi industri 5.0 dengan materi teknologi dan pendidikan karakter. Saya haturkan pula terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen, peneliti, praktisi, teman-teman mahasiswa, serta semua sahabat yang telah meluangkan waktu untuk hadir secara daring di pagi ini. Semoga ulasan yang akan saya paparkan pagi ini bisa memberikan manfaat dalam penguatan pendidikan karakter, khususnya untuk memberikan tambahan sudut pandang pengetahuan dari perkembangan teknologi yang demikian cepat saat ini, di mana peran bidang informatika atau ilmu komputer itu sangat besar di dalamnya. Next.
dari judul materi yang ditetapkan oleh panitia untuk sesi saya, yaitu teknologi dan pendidikan karakter, tersusun dari 3 kata penting: teknologi, pendidikan, dan karakter. Nah, apabila kita telusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketiga kata tersebut memiliki kelas kata noun. Nah, secara umum peserta seminar di pagi ini tentu telah memahami ya makna dari masing-masing kata tersebut. Ya, berikutnya. Next, Pak Wawan. Ya. Selanjutnya, apabila kita secara lebih detail dengan mengkaitkan dengan tema dari seminar kita pagi ini, maka terdapat 4 kata kunci. Pertama adalah teknologi, kemudian industri 4.0, industri 5.0, dan society 5.0 atau masyarakat 5.0. Nah, definisi dari masing-masing 4 kata kunci tersebut tentu telah banyak kita baca dalam berbagai artikel ya. Yang jelas tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan teknologi itu menjadi faktor penting dalam munculnya beragam piranti, beragam peralatan inovatif yang telah banyak membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, industri 4.0 itu lebih berfokus pada efektivitas produksi dengan menitik beratkan pada penggunaan IoT, AI, big data, sensor, robotik. Nah, sedangkan yang industri 5.0 itu berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, di mana penciri utamanya adalah kembalinya peran manusia itu lebih ditingkatkan ke dalam sistem produksi. Nah, hal ini sebenarnya sesuai dengan konsep society 5.0 atau masyarakat 5.0 yang pertama kali itu disampaikan oleh negara Jepang, di mana gabungan antara industri 4.0 dengan society 5.0 itu bisa disebut menjadi industri 5.0. Nah, sama seperti yang dipaparkan di artikel yang lain, mengatakan bahwa industri 5.0 itu merupakan jawaban atas kebutuhan dari kembalinya fungsi atau peran manusia dalam paradigma industri. Oke, berikutnya. Ya, dari 4 terminologi tersebut, yaitu teknologi, industri 4.0, industri 5.0, dan society 5.0, tidak bisa dilepaskan dari adanya jaringan global atau yang kita sebut dengan internet. Nah, di tanggal 19 Juni 2022 kemarin, menurut statistik di Internet Live Stats, itu diinformasikan bahwa saat ini ada lebih dari 5 miliar pengguna internet di dunia ini. Nah, internet sendiri itu merupakan tulang punggung dari perkembangan teknologi yang ada pada saat ini, baik itu di industri 4.0, society 5.0, maupun apa yang disebut dengan industri 5.0. Jadi, kalau kita lihat kembali, maka di industri 5.0 itu peran dari IoT, AI, big data, sensor, robotik, dan lain sebagainya, itu akan bersinergi dengan fungsi dari manusia. Ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa society 5.0 itu merupakan sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Jadi teknologi itu melayani manusia, menjadi serba praktis dan serba otomatis. Oke, berikutnya. Semakin semaraknya penggunaan internet dengan berbagai macam perkembangan teknologi yang menyertainya, itu merupakan salah satu fenomena tersendiri yang menarik untuk terus diikuti sampai saat ini ya. Web yang di awalnya itu hanya mampu memberikan informasi yang sangat terbatas, kini telah berubah menjadi sebuah multiplatform yang banyak fungsinya, banyak kegunaannya. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, berbagai bentuk media itu bisa terkumpul dalam sebuah halaman web dengan berbagai informasi yang salah satunya itu bisa bersumber dari teknologi terkini. Seperti apa? Seperti IoT. Nah, dari tampilan data statistik di layar tampak bahwa saat ini lebih dari 2/3 populasi dunia itu telah menggunakan smartphone dan mencapai 5,31 miliar pengguna di bulan Januari 2022. Nah, di tahun 2022 pula, seperti yang tampak di layar bahwa media sosial itu terlibat cukup banyak dalam beraktivitas di internet. Nah, akibatnya apa? Akibat dari adanya penetrasi internet yang sangat luar biasa ini, maka terjadi perubahan luar biasa pula dari data digital. Ya, bahkan bisa dikatakan
saat ini tuh terjadi sebuah revolusi data. Nah, jadi tidak hanya sekadar evolusi data, tetapi revolusi data. Nah, revolusi data itu terjadi pada hal apa saja? Terjadi baik dari sisi sumber data yang semakin beragam, tipe atau jenis data yang semakin bervariasi, maupun kecepatan pertambahan volume data yang berlalu lalang di internet sana semakin luar biasa cepat. Nah, sehingga terjadinya revolusi data tersebut telah merubah banyak hal yang ada di sekeliling kita. Berikutnya. Nah, salah satu yang mungkin bisa informasi kuwi yen bener, ayen kleru. Ya, sebuah film lokal tahun 2018 jenenge internet iki gawenane wong pinter, Cik. dari Yogyakarta gitu ya, yang kemudian viral di Indonesia itu akhir tahun 2020. Judulnya Tilek. Nah, kalau Pak Rektor tadi mengatakan di sana banyak orang Jawa, berarti tahu ya arti dari kata tilek gitu ya. Ini film ini juga merekam perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat yang dipengaruhi dengan data-data yang dihasilkan oleh teknologi yang berbasis internet, khususnya itu dari media sosial. Di mana bisa dikatakan bahwa data digital saat ini itu bisa dijumpai di mana saja ya. Jadi bisa dikatakan bahwa everywhere are digital. Nah, cuplikan film Tilek tersebut tentu menarik untuk kita cermati ya. Selain menampilkan sebuah memang tangkapan realita dari sebagian masyarakat yang ada di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, juga memberikan sudut pandang dari kita orang-orang insan akademik gitu ya. Nah, tadi dari cuplikan percakapan di film Tilek itu ada kata-kata yang menggelitik ya, bahwa emak-emak yang sedang ngobrol di atas truk yang sedang berjalan itu mengatakan bahwa setiap informasi yang ada di internet itu semuanya benar karena internet dibuat oleh orang yang pintar. Nah, di situ tampak bahwa data digital yang diterima oleh pengguna, termasuk emak-emak ini, bisa merupakan informasi yang memang memiliki nilai atau hanya sekedar suatu sampah digital saja. Oke, next. Nah, tampak bahwa perkembangan teknologi itu khususnya yang berbasiskan internet itu telah merubah banyak perilaku di masyarakat kita. Nah, di contoh beberapa judul berita yang beberapa waktu yang lalu viral, ini beberapa saya cuplikan ada tampak di layar, bahwa karena demi konten, karena demi media sosial gitu ya, hanya untuk mendapatkan viewer, hanya demi mendapatkan like, hanya demi mendapatkan apresiasi yang mungkin ujung-ujungnya adalah uang gitu ya. Beberapa orang itu mempertontonkan perilaku yang bisa dikatakan salah atau bahkan boleh dikatakan sebagai tindakan yang konyol gitu ya. Jadi tampak bahwa teknologi itu cukup banyak telah merubah perilaku di kehidupan masyarakat sehari-hari. Oke. Berikutnya. Nah, perubahan pada banyak hal akibat dari penggunaan kemajuan teknologi sendiri sudah banyak diangkat ceritanya, sudah banyak divisualkan, sudah banyak diproyeksikan, sudah banyak diperkirakan akan terjadi, dan itu diangkat dari di beberapa film yang khususnya yang bergenre fiksi ilmiah. Ya, beberapa saya tayangkan di layar. Nah, ini semuanya sudah saya tonton. Oh, saya hobinya nonton film soalnya. Nah, misalkan pada film di awal saya kuliah S1 nih, film berjudul Johnny Mnemonic. Ini di film ini sudah membayangkan bahwa nantinya tubuh manusia itu dimungkinkan untuk digunakan untuk menyimpan memori. Nah, atau film yang masih agak baru judulnya adalah Anon gitu ya, bahwa tubuh manusia itu bisa dicangkoi loh, bisa ditanami loh dengan berbagai teknologi yang dihubungkan dengan perangkat lunak sehingga bisa mengcapture, bisa melihat detail informasi dari orang yang tercapture melalui indera penglihatan gitu ya, dengan panca indera yang kita punya, dengan yang dibantu dengan perangkat lunak maupun perangkat keras dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya cukup banyak nih film-film yang menggambarkan bagaimana penggunaan teknologi itu bisa mempengaruhi perilaku di kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya. Nah, salah satu teknologi yang nantinya diperkirakan semakin berkembang adalah Internet of Bodies. Nah, jadi kalau sekarang banyak di antara kita itu sudah mengenal Internet of Things, ya, maka berikutnya adalah istilah Internet of Bodies. Ada istilah Internet of Medical Things. Nah, jadi semuanya memang derivatif atau turunan dari Internet of Things. Jadi kalau Internet of Medical Things itu lebih pada penggunaan IoT pada manusia yang ditujukan untuk keperluan kesehatan, kedokteran dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang Internet of Bodies itu di mana perangkat elektronik itu ditanamkan di tubuh manusia.
Digunakan untuk apa? Digunakan untuk berbagai keperluan, entah untuk membayar tagihan, entah untuk telepon, entah untuk data sharing, entah untuk menyimpan memori dan lain sebagainya. Nah, perkembangan teknologi yang ditanamkan di tubuh manusia ini sampai sekarang masih terus dikembangkan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ya, apabila yang baru-baru ini akan diimplementasikan, yakni membeli Pertalite dengan aplikasi My Pertamina itu nantinya tidak perlu aplikasi lagi, karena aplikasinya sudah tertanam di tubuh di setiap membeli Pertalite-nya. Itu sesuatu yang bisa jadi tidak mustahil ya, dalam waktu dekat akan bisa terrealisasi. Yang berikutnya, ya, ini sebuah video yang mendukung apa yang baru saja saya sampaikan ya. Video ini memperlihatkan sebuah teknologi yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan Elon Musk. Teknologi yang direncanakan akan dicangkokkan di tubuh manusia yang mempunyai disabilitas pada tangan, misalkan pada kaki dan lain sebagainya, yang nantinya secara otomatis dari apa yang diperintahkan oleh otak manusia itu kemudian langsung bisa dijalankan oleh suatu piranti, misalkan adalah komputer. Nah, di dalam video yang tampak di layar ini terlihat bahwa monyet tersebut itu menggerakkan game, ya nanti kalau teman-teman bisa melihat secara lengkap ya, itu nantinya tanpa menggunakan device, tanpa menggunakan keyboard, tanpa menggunakan mouse, tanpa menggunakan joystick gitu ya, semuanya digerakkan oleh data yang didapatkan oleh Neuralink, perusahaannya Elon Musk ini, dari otak monyet. Ya, jadi ada fase pembelajaran yang dilakukan oleh perangkat IoT dari sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh otak monyet saat dia menggerakkan game tersebut. Ya. Nah, di samping untuk hal-hal positif, dari apa yang terlihat, itu maka tidak menutup kemungkinan bahwa perangkat ini nantinya dapat disalahgunakan ya. Semisal setelah ditanamkan pada seseorang gitu ya, lalu bisa diprogram dan lain sebagainya. Nah, demikian tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi ini bisa memiliki sisi negatif ya. Jadi setiap teknologi itu ibarat sisi dua mata uang ya. Di satu sisi dia bisa menjadi sebuah anugerah, di satu sisi dia akan bisa menjadi suatu bencana. Jikalau kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi. Oke. Yang berikutnya ini nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih lengkap, Bapak Ibu bisa telusuri di mesin pencari. Nah, kembali lagi ke tema yang awal yaitu teknologi dan pendidikan karakter. Nah, jadi di dalam teknologi, apakah itu berbasiskan kecerdasan artifisial atau AI atau berbasiskan teknologi yang lain, maka sangat penting untuk memperhatikan sisi moralitas, di mana teknologi tersebut harus sesuai dengan norma, harus sesuai dengan etika ya, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi kalau setiap diri dari pembelajar kita ini memiliki karakter yang baik, maka teknologi yang dikembangkan akan bisa dijaga peruntukannya, akan bisa dijaga penggunaannya ya. Jadi tidak ada penyalahgunaan teknologi yang sudah dikembangkan. Nah, di Indonesia sendiri ada kerangka kerja strategi nasional kecerdasan artifisial. Di sini ada pilar yang digunakan untuk menuju visi Indonesia 2045. Yang menjadi dasar salah satunya adalah strategi untuk kebijakan, etika dan kebijakan. Nah, etika dan kebijakan ini tentu saja hanya bisa didapatkan dari pendidikan karakter yang diperoleh oleh masing-masing pembelajar, entah itu dosen, entah itu mahasiswa, entah itu guru, entah itu siswa, dan lain sebagainya. Berikutnya. Nah, pendidikan karakter itu sendiri sudah memiliki landas hukum yang kuat ya. Jadi peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, sama seperti kerangka kerja strategi nasional kecerdasan artifisial pada slide sebelumnya, bahwa ditujukan untuk membekali peserta didik sebagai generasi emas tahun 2045. Oke, berikutnya. Dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, itu ada yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kementerian menyebutkan ada 6 kriteria bagaimana pelajar itu bisa memiliki karakter cerdas Pancasila. Ya, pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global.
yang ketiga adalah gotong royong, yang keempat adalah mandiri, yang kelima adalah bernalar kritis. Ini sangat penting untuk bisa mengembangkan teknologi ya. Yang berikutnya adalah kreatif. Nah, ini untuk menumbuhkan ide-ide inovatif itu sangat penting untuk bisa memiliki kriteria kreatif. Nah, masing-masing kriteria itu memiliki elemen-elemen kunci yang secara lengkap dapat Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa akses di web Kemdikbud dengan URL seperti yang tampak di layar. Yang berikutnya, nah, apabila kita membahas pendidikan karakter, maka tidak dapat kita lepaskan dari negara Jepang ya. Jadi apabila kita searching gitu ya di mesin pencari, maka tampak bahwa negara Jepang itu memiliki karakter yang kuat, yang memang ditanamkan sejak dini. Nah, negara Jepang sendiri sejak tahun 1970 itu sudah mengembangkan kurikulum yang berbasis karakter. Nah, jadi kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya, bahwa di Indonesia sendiri pendidikan karakter itu baru dikuatkan di tahun 2017 melalui peraturan presiden. Nah, sehingga kalau kita melihat dari negara Jepang, maka masih cukup panjang perjalanan yang harus ditempuh dalam menanamkan karakter khususnya pada pelajar sejak dini. Jadi kalau kita menyimak kembali dari beberapa berita, dari beberapa opini, dari beberapa pendapat, maka pendidikan karakter itu memang harus ditumbuhkan dari sejak dini. Yang berikutnya, nah berikut ini beberapa tampilan layar dari berita-berita yang berkaitan erat dengan bagaimana karakter dari masyarakat yang ada di sekeliling kita. Nah, tampak bahwa karakter untuk mau mengelola sampah, untuk mau membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya itu masih kurang. Nah, karakter lain yang juga disoroti oleh banyak orang adalah kemauan masyarakat Indonesia untuk melakukan antri. Itu ternyata cukup buruk ya. Jadi banyak pemberitaan yang berkaitan dengan antri itu berakhir dengan ricuh ya. Ada beberapa pertanyaan gitu ya, mengapa mengantri itu menjadi persoalan yang sulit ya bagi masyarakat kita. Nah, kemauan untuk mengantri, kemauan untuk membuang sampah pada tempatnya, kemauan untuk taat peraturan dan sebagainya itu berkaitan erat dengan karakter yang tertanam pada masing-masing diri kita. Oke. Yang berikutnya, jadi kita bisa melihat ya perbandingan dengan bangsa Jepang ya. Beberapa contoh berita di negara Jepang itu bagaimana mereka bisa patuh dalam mengantri. Kemudian bagaimana mereka mengucapkan terima kasih dalam banyak hal. Jadi hal-hal yang mungkin terlihat sederhana itu diajarkan sejak dini di Jepang. Ya. Jadi ada video nih, nanti yang Bapak Ibu bisa searching juga di Google gitu ya. Jadi diperlihatkan bagaimana cara penduduk Jepang itu dalam mengucapkan terima kasih gitu ya. Baik secara langsung, yakni menyampaikannya secara verbal maupun pada saat berkendara. Nah, pada saat berkendara itu bisa juga mengucapkan rasa terima kasih loh. Jadi pengemudi Jepang itu akan menghidupkan lampu hazard sebanyak 2 kali kedipan, itu yang maknanya itu dia mengirim isyarat bahwa dia mengucapkan terima kasih karena telah diberi jalan. Oke, next. Saya agak cepat ya karena waktu yang diberikan hanya 30 menit. Ya. Nah, di dalam teknologi itu sangat penting untuk bisa memahami bagaimana teknologi itu bekerja. Nah, dengan memahami bagaimana teknologi itu bekerja, maka kita bisa mengetahui apa saja sih kira-kira kelebihan atau dampak baiknya dari teknologi tersebut. Apa saja sih kira-kira kelemahan atau dampak buruk dari teknologi tersebut. Mengapa kita perlu tahu? Supaya kita bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih bijak, dengan lebih bertanggung jawab ya. Teknologi yang ada sekarang itu paling tidak ada 5 komponen yang terlibat, yakni hardware, software, prosedur atau proses, kemudian manusia, serta data yang dilewatkan. Di mana di era saat ini eranya adalah era big data. Nah, bagaimana bekerjanya teknologi itu harus kita ketahui ya. Kalau kita bisa mengetahui bagaimana kerja dari teknologi, maka kita bisa mensikapi dampak yang mungkin diakibatkan dari teknologi yang akan kita gunakan ya. Kita tidak mungkin bisa menahan laju kemajuan teknologi. Kita tidak mungkin bisa menghindar dari pesatnya teknologi. Nah, itu kita harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi ya. Jadi pesatnya perkembangan teknologi itu kita harus imbangi dengan kita menambah pengetahuan terhadap teknologi itu sendiri. Oke, yang berikutnya. Nah, di Indonesia, ini Indonesia ya.
kalau tadi di Jepang itu lampu hazard yang dikedipkan 2 kali itu artinya adalah mengungkapkan rasa terima kasih karena dia sudah diberi jalan. Suara kita yang masuk. Mohon maaf, Pak Suhartono, mohon di-mute. Di-mute itu tadi suaranya. Oke, ya. Di Indonesia, salah satu kejadian yang sering kita jumpai dalam keseharian gitu ya, bagaimana pengendara mobil itu menggunakan teknologi, khususnya lampu hazard. Wah, hobi banget ini. Di persimpangan jalan yang tidak ada lampu merahnya, itu kita sering melihat pengendara mobil itu menghidupkan lampu hazard untuk mengungkapkan maksud bahwa pengemudi tersebut ingin berjalan lurus ke depan. Nah, kalau Jepang itu dia bilangnya terima kasih pakai kedipan lampu hazard, kalau orang Indonesia tuh nyalain lampu hazard karena dia ngomong dia pengen berjalan lurus ke depan. Nah, penggunaan lampu hazard untuk mengungkapkan maksud lurus ke depan itu menjadi kurang tepat. Mengapa? Karena pengemudi di sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan dari mobil yang memberikan isyarat melalui lampu hazard tersebut, dia tidak bisa melihat kedua lampu sen tersebut nyala. Karena apa? Hanya salah satu saja yang terlihat. Yang di sebelah kiri ya hanya satu aja, yang di sebelah kanan hanya satu aja. Yang bisa lihat dua-duanya siapa? Yang di depan. Nah, oleh karena itu mobil-mobil pengendara yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan itu akan mengira bahwa mobil yang menyalakan lampu hazard itu akan belok ke arahnya. Nah, hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan sang pengemudi tidak mengerti bagaimana cara kerja dari teknologi tersebut, ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara kerja suatu teknologi, maka kemungkinan kita akan salah dalam menerapkan teknologi tersebut. Nah, pada teknologi saat ini, di mana kita adalah era digital ya, eranya dunia digital. Nah, secara garis besar paling tidak terdapat 4 tahapan utama yang bisa dilalui oleh data digital sebelum menjadi sebuah informasi. Oke, yakni akuisisi, kurasi dan analisis, penyimpanan, serta penyajian. Nah, di masing-masing tahapan ini, peran teknologi serta peran karakter akan sangat dibutuhkan karena akan menentukan apakah data digital yang diproses itu akan menjadi informasi yang berharga atau hanya sekedar kumpulan data yang tidak bernilai. Oke, next. Nah, kita bisa melihat ini ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Netflix ada sebuah film keren, judulnya adalah Enen ya. Dari apa yang diperlihatkan dalam film Enen ini tampak bahwa teknologi di masa depan itu dapat dicangkokkan, bisa ditanamkan gitu ya, bisa di-embeddedkan pada tubuh manusia dan tidak menutup kemungkinan disalahgunakan ya. Kita lihat sekilas bahwa panca indera manusia bisa diberikan sensor untuk bisa digunakan untuk melihat data setiap apa yang nampak di depan di depan penglihatannya ya. Nah, oke. Yang berikutnya salah satu berita yang beberapa waktu yang lalu sangat ramai diperbincangkan yakni dugaan kecurangan di dalam UTBK. Ya. Dalam kasus ini ada teknologi yang digunakan ya, di mana kita bisa mendapatkan data bagaimana kronologi soal UTBK itu bisa difoto dan lain sebagainya. Nah, tampak jelas bahwa kemajuan teknologi di sini disalahgunakan ya. Nah, di sini tentu saja peran pendidikan karakter itu sangat penting di dalam penggunaan teknologi. Supaya apa? Supaya bijak, supaya apa? Supaya bermanfaat dan bertanggung jawab. Next, yang berikutnya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh lain bahwa teknologi itu sangat memungkinkan untuk disalahgunakan. Jadi ada yang namanya bias AI, ada yang namanya bias AI. Berperilaku dia lebih condong ke suatu kelompok tertentu. Ada yang namanya penyalahgunaan teknologi untuk memalsukan suara. Ya, jadi nanti Bapak Ibu teman-teman itu menerima telepon, panggilan telepon seolah-olah dari orang yang kita kenal, tapi ternyata itu adalah suara palsu. Ya. Memalsukan foto, memasukkan video. Nanti mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah melihat video Bapak Obama berpidato. Oh, ternyata itu adalah hasil dari aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Jadi begitu banyak data-data terkait dengan Pak Obama, baik foto, video, suara, intonasi,
gerak bahasa tubuh dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk meng-create sebuah video palsu, memasukkan berita-berita hoax misalkan dan lain sebagainya. Nah, semua itu tidak akan pernah terjadi jika pengembang teknologi itu benar-benar memperhatikan karakter, benar-benar memperhatikan etika, benar-benar memperhatikan aturan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kembali ke slide awal bahwa teknologi, industri 4.0, industri 5.0, dan society 5.0 sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Ya, di Indonesia sendiri, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 itu juga sudah mengakomodasi karakter, khususnya pada strategi untuk etika dan kebijakan. Jadi, pengembangan teknologi yang berkarakter itu akan erat kaitannya dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oke, next. Kalau kita kaitkan dengan pembangunan berkelanjutan dari negara Indonesia sendiri, itu juga ada pilar-pilar target dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang hendak dicapai, yakni terbagi dalam 4 pilar. Pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Nah, kita sebagai insan akademik itu terus bisa berperan apa ya? Nah, maka peran yang paling utama, ya, peran yang yang sangat diharapkan dari kita orang kampus itu adalah melakukan kolaborasi penelitian. Khususnya apa? Khususnya untuk mencapai tujuan dari industri 5.0 di mana peran manusia itu diutamakan. Next. Nah, teknologi itu bisa sangat membantu. Teknologi itu bisa sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk teknologi itu bisa sangat berguna dalam menghadapi suatu bencana. Oke. Namun, teknologi itu sendiri bisa menjadi bencana itu sendiri di saat pengembangan atau penggunaan teknologi itu berada di tangan yang tidak tepat. Sehingga begitu penting hubungan antara teknologi dan pendidikan karakter. Untuk apa? Agar saat mengembangkan pengetahuan, saat mengembangkan teknologi, itu bisa menghasilkan pengetahuan, bisa menghasilkan teknologi yang bisa berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Next. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan teknologi yang tidak disertai dengan sifat-sifat kemanusiaan bisa menjadi bumerang yang akan mencelakai manusia itu sendiri. Nah, apa yang kita lakukan hari ini? Kita saling berbagi ilmu, kita saling berbagi inspirasi, kita saling belajar bersama untuk menambah pengetahuan, untuk meluaskan wawasan, untuk meluaskan sudut pandang. Dengan landasan cinta kasih, dengan landasan persahabatan, maka insya Allah akan menghadirkan kebijaksanaan pada diri kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.